Nama saya Atila Zara Riesta Ahmad dengan NIM L0111911035. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Tridacna squamosa. Orang Indonesia sebutnya dengan kima sisik. Nah, squamosa itu kan dari bahasa Latin yang artinya scale, dimana kalau orang Indonesia bilangnya tuh sisik. Nah, jenis dari kima sisik ini mudah dikenali dengan cangkangnya yang berduri, panjang maksimumnya dia 40 cm atau lebih. Nah, cangkangnya itu equilateral, di mana sisik makin ke atas tuh makin lebar. Mantel umumnya berbintik biru, coklat, dan hijau. Nah, pada punggung lipatannya ditemukan deretan lempeng sisik atau skuts. Nah, skuts sendiri ini di alam liar digunakan sebagai tempat tinggal untuk hewan lain yang lebih kecil dari Tridacna squamosa. Bentuknya sendiri tinggi, agak sempit, dan juga cekung. Berikut adalah bagian-bagian tubuh dari kima. Yang pertama ada cangkang. Nah, kima memiliki dua cangkang seperti kebanyakan bivalvia lainnya. Yang kedua adalah mantel. Perbedaan paling menonjol antara kerang biasa dengan kima adalah adanya susantela pada mantelnya. Mantel tersebut meningkatkan luas permukaan untuk menerima paparan cahaya. Mantel merupakan perpanjangan dari penyedot sifon, inhalant and exhalant, dan juga disebut sebagai jaringan sifonal. Mantel berisi mayoritas susantela yang nantinya akan memberikan warna pada kima. Yang ketiga ada penyedot atau sifon. Penyedot inhalant. Penyedot inhalant berbentuk bukaan yang memanjang. Terkadang helai-helai tentakel mengelilingi bukaan ini. Lalu ada penyedot exhalant. Penyedot exhalant berbentuk kerucut dan sedikit naik yang dapat dilihat sepanjang mantel. Dari penyedot inhalant, air keluar dari rongga tubuh melalui penyedot exhalant setelah disaring melalui insang. Yang keempat ada kelenjar bisus, yaitu berfungsi sebagai pembentukan kaki. Kelenjar bisus menghasilkan filamen yang disebut dengan benang bisal, yang memanjang melalui bukaan kedua katup dan kemudian dapat menempel pada substrat. Kelima ada benang bisal. Kima yang lebih besar seperti Tridacna squamosa akan melepaskan kelenjar ketika tumbuh. Sebagai gantinya, biota tersebut akan menempel pada substrat dengan menggunakan benang bisal. Biota ini akan bergantung pada ukuran dan beratnya untuk menahan tetap di tempat. Dalam aspek biologi akan membahas tentang keturunan dan bereproduksi. Nah, kima sendiri ini bersifat protandrous hermafrodit, diartikan dengan setiap individu kima dilengkapi dengan sel-sel telur dan sperma, namun pemijahan selalu didahului oleh pengeluaran sperma, kemudian baru diikuti oleh pelepasan telur-telur. Telur-telur kemudian menyebar, terbawa arus, dan dapat merangsang induk-induk kima yang lain untuk memijah secara serempak atau simultan. Kematangan seksual dari Tridacna squamosa. Nah, kerang Tridacna pertama kali mencapai kematangan seksual biota tersebut adalah jantan, dan menjadi hermaprodit simultan sekitar 1 tahun kemudian. Setiap spesies matang secara seksual pada usia yang berbeda-beda. Beberapa kerang matang seksual sebagai kerang jantan dalam waktu 2 tahun, kemudian secara bertahap akan memperoleh gonad betina. Pemijahan atau pembuahan. Nah, ketika kima sudah siap untuk memijah, dalam artian organ jantan dan betinanya dalam kondisi yang sudah matang. Nah, pelepasan sperma dan sel telur itu dilakukan secara terpisah. Kenapa? Karena hal ini mencegah terjadinya pembuahan sendiri, atau biasa disebut self-fertilization. Iya. Meskipun tidak ada jaminan untuk melakukannya, tapi biasanya sperma akan dilepaskan terlebih dahulu, baru kemudian sel telurnya. Nah, pelepasan sperma ini dapat dipicu oleh suhu, cahaya, perubahan salinitas, dan adanya feromon. Pelepasan sperms dianggap sebagai isyarat untuk pelepasan sel telur oleh kerang lain. Dan sebaliknya, kerang akan lebih jauh melepaskan sperma karena kehadiran sel telur dalam air. Sperma dan sel telur dilepaskan ke dalam air dengan kontraksi yang kuat dari otot aduktor untuk menutup katup cangkang dengan sangat erat. Hal ini dapat berlangsung selama lebih dari 30 menit untuk melepaskan miliaran sperma dan jutaan sel telur dengan diameter 100 UM ke dalam air.
Untuk spesies yang lebih besar, ratusan juta sel telur dapat dilepaskan. Selanjutnya kita membahas tentang aspek ekologi dari Tridacna squamosa. Nah, Tridacna squamosa ini banyak ditemukan di perairan Indo-Pasifik. Sebaran dari spesies ini mulai dari Afrika Timur sampai Polinesia, nggak tahu itu di mana. Nah, jenis ini juga ditemukan di Samudra Hindia bagian barat dan Laut Merah. Tridacna squamosa biasa hidup pada area seperti Laguna Back Reef, yaitu bagian dari terumbu karang, bagian dalam yang terlindung, dan dinding karang. Nah, spesies ini dapat ditemukan pada kedalaman 49 sampai 59 kaki, atau lebih mudahnya lagi 15 sampai 18 meter. Meskipun selalu melekat pada benang bisusnya, biota tersebut biasa ditemukan pada substrat dan seringkali pada kerang Acropora. Sekian tadi adalah sedikit penjelasan saya tentang Tridacna squamosa. Semoga dapat dimengerti dengan mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.